Segala pujian pada Sang Penyayang, segala pujian pada Sang Penyayang, segala pujian pada Sri Guru Sri Gauranga Amagyana Timirandasya Gyanan Salakaya Caksurun Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale
Srimate Gaurgovinda Swami Niti Namini. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namini. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharyane Nirvishesha Sunyavadi Pachakyadeshatharini. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Ananda Lila Maya Vigrahaya Eva Divya Chavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ampun ini agak kesannya sedikit. Ya. Jadi malam ini kita akan membahas topik tentang nama suci. So tonight we will discuss about the holy name. Yeah. The topic is the holy name behind the truth. Jadi topiknya bahwa nama suci itu mengandung banyak hasil atau banyak buah. Fruit artinya buah. Jadi apapun yang karena nama suci itu tidak berbeda dengan Krishna sendiri, maka Krishna dapat memenuhi segala keinginan setiap orang. Seperti pohon kalpavriksha, apapun yang diinginkan, pohon kalpavriksha dapat memenuhinya. Begitu pula nama suci juga dijelaskan seperti batu cintaman. Ya. Apapun yang diinginkan, nama suci dapat memberikannya seperti itu. So, because the holy name is non-different than Supreme Lord Sri Krishna, and the Supreme Lord Sri Krishna can fulfill all desires. Therefore, holy name also can fulfill all desires. All the name of the Supreme Lord are glorious. Ya, semua nama suci Tuhan itu sangat mulia, ya, penuh dengan kekuatan dan memberikan kemujudan pada setiap orang, full of power, and also very beneficial for everyone who chant them. Yang siapapun yang mau mengucapkannya dengan tulus. But still some of this name are special. Tapi juga nama suci itu juga dibedakan. Ada yang spesial, ya, dan juga ada yang disebut sebagai gona nama, dan juga prema nama atau utama nama, seperti itu. Ya. Di dalam Padma Purana di Uttarakanda bab 72 sloka 335, Shivaji mengatakan, ya, Rama Rameti Rameti Rame Rame Manu Rame Sahasra Nama Vistulyam Rama Nama Varanani. By chanting one time Nama Rama, Ramnam, the holy name of Lord Ramchandra, we get result of chanting 1000 of Lord, name of Lord Vishnu. Jadi di sini Shivaji menjelaskan dengan mengucapkan satu nama Rama itu sama dengan kita mengucapkan ataupun mengucapkan 1000 nama suci Wisnu ataupun Wisnu Sahasranama. Ya.
we get the result of chanting thousand names of Lord Vishnu. Similarly, in Brahmana Purana it is stated. Jadi di dalam Skanda Purana jelaskan, ya, Shivaji mengatakan Rama Manoraga. Jadi orang mengucapkan nama suci Rama sama dengan mengucapkan 1000 nama suci Wisnu ataupun Wisnu Sahasrama. Di dalam Brahmana Purana juga dijelaskan Sahasra 66 punya 6 Trir Avritya tu Tatpalam Eka Avritya tu Krishnasya Namaikam Tat Prayat Jati. Hasil saleh yang didapatkan dari mengucapkan 1000 nama suci Wisnu 3 kali sama dengan, ya, can be attained only by repetition of one holy name of Krishna. Jadi kalau kita mengucapkan 1000 nama suci Wisnu 3 kali, itu sama dengan kita mengucapkan 3 nama suci Ram, ya. Ram, sama dengan 1 nama Krishna. Dan 1 nama Rama itu sama dengan 1000 nama suci Wisnu. Tapi di sini mengucapkan 3000 nama suci Wisnu sama dengan 1 nama suci Krishna. Artinya kita mengucapkan Ram 3 kali sama dengan kita mengucapkan Krishna sekali saja. Ya. So by chanting Vishnu Sahasranam, the 1000 name of Vishnu 3 times, we shall get the same result like by chanting only one name Krishna. Jadi kalau kita mengucapkan Vishnu Sahasranam ini 3 kali, ya, mengucapkan 1 kali saja Vishnu Sahasranam sudah, ya, sudah tidak konsentrasi lagi, ya. Apalagi 3 kali, berarti 3000 harus kita mengucapkannya. Tapi itu bisa dicapai hasil dari mengucapkan 3000 nama suci itu bisa dicapai hanya dengan mengucapkan 1 kali nama suci Krishna. Jadi kalau begitu mana yang kita pilih? Ya, mengucapkan nama suci Krishna. Ya. Jadi atau kalau mau meringkas supaya kita tidak mengucapkan 3000 nama suci Wisnu, ya, kita ucapkan nama Ram 3 kali. Sama juga Krishna sekali, ya. Itu maksudnya. Chanting Ram 3 times is equal to chanting Krishna 1 time. Mengucapkan 3 kali nama Ram sama dengan mengucapkan 1 kali nama Krishna. From this we can understand the greatness of Krishna. Jadi dari uraian 2 sloka ini kita dapat memahami, dapat mengerti keagungan, kemuliaan dari nama suci Krishna. Di dalam Gopala, Vanamali, Dwadandari, Krishna dijelaskan Krishna mempunyai banyak nama. Di dalam Bahari Papilas juga dijelaskan bab 11 sloka 587 dinyatakan Sriman Nam Jasarve Sam Mahatnyesu Sarve Swapi Krishna Saiva Taresu Visesako Apikasyacit. All the name of the Supreme Personality of Godhead are equally glorious. Jadi semua nama suci Sri Krishna, nama suci Personality Tuhan Yang Maha Esa, semuanya secara seimbang, secara sejajar, sangat mulia, sangat agung. Alright, well, the name of Lord Krishna are especially glorious. Tapi khususnya nama suci Krishna itu yang paling, ya, yang sangat-sangat mulia seperti itu. Bhagavan has many forms, but among the forms, Krishna form is special. Jadi kita di dalam Kasanah Weda, ya, Tuhan dijelaskan mempunyai banyak
bentuk dan banyak nama, ya. Tapi di antara semua bentuk, semua wujud Tuhan itu, wujud Krishna lah yang paling utama. Karena wujud Krishna yang paling utama, maka nama Krishna juga yang paling utama. Seperti itu. Sri Krishna is Swayam Rupa, ya, the original form of Bhagavan. Jadi Krishna juga disebut Swayam Bhagavan, karena itu juga Krishna disebut Swayam Rupa. Swayam Bhagavan itu artinya Tuhan yang asli, ya. Karena itu namanya rupa beliau, bentuk beliau juga adalah Swayam, artinya bentuk yang asli, yang utama. All Shaktis, all beauty, all sweetness are completely present in Krishna. Jadi semua kekuatan, karena beliau dijelaskan sebagai, ya, energetik, artinya sumber dari segala kekuatan. Dan Srimati Radharani disebut sebagai energi, ya. Dan antara energi dan energetik tidak bisa dipisahkan. Antara yang memiliki tenaga dan tenaga itu sendiri kan tidak bisa dibedakan. Hanya orang yang memiliki tenaga, ya, yang yang menjadi sumber tenaga, yang memiliki tenaga itu. Mungkin diganti. What are the special qualities of Krishna? Apakah kualitas khusus daripada Sri Krishna which distinguish him from other form of Bhagavan, yang membedakan antara Sri Krishna dengan bentuk-bentuk Tuhan yang lainnya? Nah, ini perlu kita ketahui bersama supaya menguatkan keyakinan kita kepada Sri Krishna. Jadi Sri Krishna, ya, semua Tuhan ataupun bentuk-bentuk Tuhan memiliki 60 kualitas. Kalau para dewa paling tinggi hanya sampai 50 atau 54. Tapi Sri Wisnu, bentuk-bentuk Wisnu ataupun inkarnasi memiliki sampai 60. Tetapi khususnya Krishna memiliki 64, ya. Dan ada 4 yang lebih daripada bentuk-bentuk Tuhan lainnya seperti itu, yaitu rupa madhuri, artinya ketampanan, kecantikan bentuk wajah beliau, ya. Rupa artinya wajahnya ataupun keseluruhan badan beliau. Kemudian Venu madhuri, hanya Krishna yang bukan seruling, ya, bermain seruling. Jadi kalau Krishna mengembalakan kurang lebih 900.000 sapi, ya. Dan ketika Krishna ingin memanggil sapi-sapi itu dengan suara serulingnya, ya, dan beliau hafal semua nama sapi, dan sapi itu dia ingat namanya masing-masing. Dengan nada tertentu Krishna bisa memanggil sapi-sapi itu, dan mereka satu persatu datang pada Krishna sesuai dengan namanya, seperti itu, ya. Jadi nada tertentu mempunyai makna tertentu, dan ketika Krishna meniup nada tertentu itu memanggil para gopi datang untuk bisa menari bersama Krishna, seperti itu, ya. Jadi kan itu beliau disebut Venu madhuri, artinya beliau yang selalu memegang seruling. Kemudian disebut Rati madhuri, Rati artinya beliau memiliki cinta kasih yang sangat besar, seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir adalah Lila madhuri. Madhuri artinya beliau memiliki begitu banyak sekali kegiatan-kegiatan, ya, di Kurukshetra Lila. Beliau menjadi kusir kereta Arjuna dan menyusun perang Mahabharata, perang Kurukshetra itu, ya. Kemudian di Vrindavan beliau bermain, ya, lila dia tidak terhingga. Beliau bermain bersama teman-temannya, bersama keluarganya di rumah, ya, dalam hubungan 4 rasa, ya, seperti itu, ya. Artinya sakya, bahkan santa rasa, karena pohon-pohon, burung-burung dan sebagainya, mereka juga merespon Krishna dengan penuh cinta kasih, seperti itu.
Kemudian para pembantu di rumah disebut dengan dasyarasa, mengabdi untuk melayani Krishna dan keluarga Sri Krishna. Ya. Kemudian Sakyarasa, beliau memiliki hubungan cinta kasih yang begitu dalam dengan teman-teman beliau, dan beliau tidak pernah berpikir dia lebih tinggi dari yang lainnya. Bahkan kadang-kadang kalau Krishna menyatakan diri beliau sebagai Tuhan, teman-temannya tidak percaya. Mana kamu? Aku lebih kuat dari mana Tuhan? Nah, pada waktu ini diceritakan oleh seorang penyembah ketika mengantar kami keliling di Brindavan. Di Brindavan ada sebuah tempat yang bernama Garuda Matawa atau Garuda Govinda seperti itu. Ya, suatu ketika beliau bermain di mengalahkan sapi dengan teman-temannya. Ya, dan Krishna kan biasanya anak kan saling membanggakan diri begitu. Kemudian Krishna menyatakan, saya adalah personal itu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa saya. Mana percaya? Ya, karena rumahmu juga di samping rumahku, itu bagaimana? Di mana rumahnya kalau kamu Tuhan? Ya, saya akan tunjukkan di mana rumahku yang sebenarnya. Kemudian Subalasaka diperintahkan oleh Krishna untuk berubah menjadi Garuda, dan semua teman-teman Krishna disuruh naik burung Garuda itu dan terbang ke angkasa rohani, ke tempat Mahawisnu di sana. Ya. Dan dia menunjukkan di sini rumah saya gitu. Ya. Dan tentu saja mereka teman-teman Krishna tidak puas dengan itu karena tidak bisa memeluk Mahawisnu dan sebagainya seperti itu. Ya. Dan akhirnya diajak kembali turun seperti itu. Jadi Krishna bisa menunjukkan kehebatan apa saja. Ya. Tapi tetap setelah kembali teman-temannya bermain dia seperti biasa dengan Krishna seperti itu. Dan Krishna memang menginginkan hal seperti itu supaya hubungan cinta kasih persahabatan dengan teman-temannya tidak dibatasi oleh and reverence, artinya rasa hormat dan kagum seperti itu. Ya, karena hubungan cinta kasih yang dibatasi oleh rasa kagum dan hormat itu menyebabkan hubungan cinta kasih itu tidak manis. Tapi kalau hubungan yang sepadan, ya, kan menjadi lebih indah, lebih manis seperti itu. Karena itu ketika mereka berbagi makan begitu, Krishna menggigit sesuatu makanan begitu, temannya merebut. Ya, begitu pula kalau kita temannya menggigit makanan yang dibawa bekal oleh orang tua mereka, Krishna juga merebutnya dan memakannya seperti itu. Jadi tidak ada batasan seperti itu kan. Ya. Jadi Krishna menikmati hubungan itu. Tapi ketika mereka terancam bahaya, mereka selalu hanya tergantung pada Krishna. Ketika terjadi kebakaran hutan, ya, dan Krishna ingin menyelamatkan mereka bagaimana Krishna kita sekarang terbakar. Dan Krishna menyuruh mereka tutup mata semua. Kenapa disuruh menutup mata? Karena Krishna akan menelan api itu. Kalau teman-temannya melihat, pasti mereka akan lapor lagi kepada Ibu Yasoda. Ya, dan waktu kecil Krishna makan tanah, Balaram melapor pada Ibu Yasoda itu Krishna makan tanah. Dipanggil Krishna, Bapak mau makan tanah? Enggak. Kau buka mulut. Ketika Krishna membuka mulut sama beliau, seluruh alam semesta ada di mulut Krishna seperti itu. Jadi Krishna tidak ingin itu terjadi lagi. Karena itu Krishna menelan api itu semua. Dan setelah api padam, mereka semua disuruh buka mata sekarang. Oh, apinya hilang dan hutannya kembali normal seperti itu kan. Siapa yang bisa menunjukkan keajaiban seperti itu? Kalau tidak perkecuali Tuhan yang Maha Esa. Dan juga ketika Lila membunuh Agasura seperti itu, ya, dan Agasura pun mulutnya seperti gua yang besar seperti itu, dan juga dilasan ujung mulut atas bagian atas daripada
Agasura itu menyentuh awan seperti itu, berapa besarnya itu. Ya, dan teman-teman Krishna melihat, oh ini ada gua di sini. Ya, dan lidahnya itu menjulur seperti jalan aspal yang baru di hot mix ya. Dan ketika mereka semuanya tertarik apa yang ada di gua ini, gitu. Ketika mereka akan masuk ke dalam gua, ke dalam mulut Agasura itu, mereka menoleh kepada Krishna dan Krishna tersenyum. Artinya Krishna setuju mengizinkan mereka masuk begitu. Ya. Tapi ketika mereka masuk ke dalam, ya kan penuh dengan racun di dalamnya itu, mereka pingsan di dalamnya. Kan itu ya sebelum Agasura itu menutup mulutnya, Krishna segera masuk ke sana. Dan memang Agasura juga menunggu sampai Krishna masuk begitu, karena tujuannya memang untuk membunuh Krishna kan. Dan ketika Krishna sudah masuk, dia menutup mulutnya, dan Krishna kemudian pas di tenggorokan Agasura itu, Krishna memperbesar diri beliau sehingga napasnya tidak bisa keluar, ya, tercekik, dan akhirnya beliau keluar dari kepala Agasura meledak seperti itu. Akhirnya matilah Agasura kan, ya. Dan kemudian teman-temannya dipandang oleh Krishna, dan satu kali pandang saja mereka udah hidup normal lagi, keluar dari mulut gua, dari mulut Agasura itu. Dan setelah itu, ya, Brahma menyaksikan kegiatan itu, ya, menyaksikan, oh, siapa anak kecil ini kok, ya, apakah ini Tuhan begitu? Dan itu setelah mereka Krishna membunuh Agasura, kemudian itu sudah siang hari, ya, jadi pas pun waktu mereka bersama di dekat tepi sungai Yamuna ada pasir dan rumput yang bagus di sana, dan mereka membiarkan anak-anak sapi itu sendiri merumput sendiri begitu, karena mereka berpikir, oh ya, biarkan mereka merumput sendiri di sini, rumputnya hijau, rumputnya bagus seperti itu. Dan kemudian mereka duduk, ya, Krishna di tengah-tengah seperti kelompok bunga parma, semua teman-temannya mengelilingi batu putar itu. Tapi apakah dia di depan Krishna, di samping Krishna, di samping kiri, kanan, dan di belakang, semuanya melihat seolah Krishna menghadap kepada mereka. Ya, siapa yang bisa menunjukkan hal seperti itu? Ya, kalau kita hanya menghadap sini, hanya di depan saja, yang di belakang kita tidak melihat punggung kita. Tapi mereka tidak melihat punggung Krishna, melihat Krishna baik dari samping, di depan, dan belakang seperti itu. Mereka berbagi bersama. Nah, ketika itulah Brahma menguji, siapa anak ini begitu hebatnya, apakah ini Tuhan begitu? Kemudian beliau menyembunyikan sapi-sapi, ya, dimasukkan ke dalam goa. Kemudian ketika mereka menyadari bahwa sapi-sapi itu tidak ada, kemudian Krishna bangun dan teman-teman ini, di mana sapi-sapi kita kok tak kelihatan gitu. Dan Krishna sudah tahu memang memegang butter seperti itu, ya. Dan beliau menenangkan teman-teman, tenang, mau tenang aja, lanjutkan makan, saya akan mencari sapi itu, ya. Karena Krishna tahu apa yang ingin dilakukan oleh Brahma begitu, ya. Dan ketika Krishna pergi untuk melihat sapi-sapi, maka Brahma juga menculik semua teman-teman Krishna, dimasukkan ke gua gitu. Ketika Krishna kembali ke tempat yang sama di mana beliau saat sebelumnya bersama, tidak ada lagi teman-teman, tidak ada lagi anak sapi. Kemudian beliau menanyakan, oh ya, Brahma ingin menguji saya seperti itu. Dan Krishna berpikir, kalau saya sekarang pulang sendirian, tidak membawa anak sapi, tidak membawa teman-teman, bagaimana cemasnya orang tua mereka seperti itu. Karena itu Krishna kemudian memperbanyak diri beliau menjadi sebanyak teman-teman gopal-gopal itu, dan juga sebanyak anak-anak sapi itu. Pada sudah menjelang matahari terbenam, Krishna pulang seperti sebagaimana mestinya ketika dia biasanya pulang bersama anak-anak sapi dan teman-temannya seperti itu.
kembali ke rumah mereka masing-masing. Ya, godel-godel kembali ke hidupnya. Dan ketika itu, ya sapi-sapi itu lebih mencintai anak-anaknya, menjilatinya kepada penuh kasih sayang. Ya, karena sapi-sapi pun sangat mencintai Krishna. Selalu berharap kapan Krishna akan mengisap susu dari saya. Begitu pula para orang tua, para ibu-ibu di Brindavan semua menginginkan Krishna. Kalau bagaimana kalau saya dapat menyusui Krishna seperti itu? Jadi apapun yang menjadi keinginan para penyembahnya, Krishna akan memenuhinya. Karena itu beliau menyusun lila itu supaya terjadi sedemikian rupa. Ya. Dan ibu-ibu lebih menyayangi putra-putra mereka dan mereka lupa pada Krishna, kan mereka sudah bersama Krishna. Ya. Dan itu terjadi selama 1 tahun pun. Ya. Dan kemudian, ya ketika menjelang akhir daripada lila itu, ya karena sudah 1 tahun berarti sudah lebih besar lagi gitu. Mereka mengembalakan sapi orang tua mengembalakan sapi di bukit Dwarana di atas. Kemudian Krishna bersama teman-temannya mengembalakan anak-anak sapi di bawah seperti itu. Ketika induk sapi melihat anak sapi itu di bawah, tiba-tiba berlarian induk sapi itu ke bawah, ingin menyayangi anak mereka. Anak mereka sebenarnya Krishna sendiri kan. Dan walaupun bagaimana berusaha orang tua mereka untuk menahan sapi-sapi itu, ya, mereka tidak bisa. Akhirnya mereka marah-marah, tapi setelah sampai di bawah, melihat anak-anak mereka, melihat anak-anak sapi begitu, dan itu sapi menyayangi anaknya, mereka menjadi bahagia. Nah, Balaram ketika melihat hal itu menjadi sangat heran, apa sebenarnya yang terjadi gitu. Dan akhirnya di sana Krishna mengungkapkan, ya karena Balaram dia mengerti bahwa itu semuanya adalah Krishna sendiri, anak-anak sapi itu. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena waktu Brahma menculik sapi-sapi dan Krishna membunuh Agasura itu, ya itu pada saat itu adalah ulang tahunnya Balaram, sehingga tidak diberikan pergi seperti itu, sehingga Balaram tidak tahu kejadian itu. Nah barulah ketika itu Krishna menceritakan secara ringkas, ya. Dan beberapa hari kemudian setelah itu kembali seperti biasa beliau membalakan sapi-sapi kembali ke tempat semula di tepi Sungai Yamuna. Dan itu sudah sekejap bagi Brahma, tapi sudah 1 tahun bagi perhitungan kita di bumi ini. Dan Brahma melihat, kok masih ada Krishna bermain dengan anak-anak sapi dan teman-temannya seperti biasa gitu. Kemudian dalam keheranan Brahma melihat lagi ke dalam goa di mana Brahma menyembunyikan anak-anak sapi dan teman-teman Krishna itu. Mereka melihat semuanya masih tertidur di sana. Kemudian kembali lagi melihat Krishna, ya melihat Krishna bersama teman-temannya itu. Di sanalah kemudian Krishna menunjukkan bahwa sapi-sapi dan anak-anak sapi itu adalah Narayana yang dengan 4 semuanya. Itu lagi masuk ke dalam mata Krishna, lagi keluar seperti itu. Ya dipermainkan Brahma. Akhirnya Brahma menyadari kekeliruannya dan turun dari angsanya dan menyampaikan doa-doa pujian dan mohon maaf kepada Krishna, dan berjanji bahwa di zaman Kali Yuga dia tidak ingin mengambil posisi yang tinggi sebagai Brahma. Karena itu dia lahir di keluarga Mleccha menjadi Haridas Thakur. Ceritanya seperti itu ya. Dan kemudian anak-anak sapi dan sapi-sapi itu anak-anak sapi dan anak-anak rumah sapi itu dikembalikan oleh Brahma. Dan semua yang ekspansi dari Krishna sendiri masuk ke badan Krishna sendiri, ya, kembali normal. Nah siapa yang bisa melakukan kegiatan seperti itu kalau tidak Tuhan sendiri kan? Ya. Jadi karena itu kita hendaknya yakin sebenarnya bahwa Krishna adalah personal Tuhan yang Maha Esa, dan keyakinan ini akan menjadikan kita menjadi semakin serius, semakin mantap dalam bakti. Srimantam nam ca sarvesam mahat yesu sarves same swapi
Krishna Syavaya Savata Resu Visesa Gopi Kas Syachit. All the name of Supreme Personality of Godhead are equally glorious. Or the name of Lord Krishna is especially glorious. Jadi semua nama suci Tuhan itu sangat mulia, tapi khususnya nama suci Krishna yang paling mulia. Jadi itulah ya, jadi tadi kita sudah menjelaskan juga bahwa ekspansi awatara itu memiliki sampai 60. Kalau para dewa maksimalnya sampai 54 seperti itu atau 56. Tapi Krishna memiliki 64. Jadi ada 4 kemuliaan khusus Krishna yang tidak dimiliki oleh para dewa ataupun oleh ekspansi Krishna yang lainnya. Ya, yaitu rupa maduri, ketampanan, keita, wajah beliau, wenu maduri atau keahlian dia dalam bermain seruling, rati maduri, rati ketampanan dan cita kasih dia. Ya. Artinya prema, lila maduri, artinya kegiatan rohani dia yang senang. Ya. Apa hal yang paling khusus ya akan seseorang peroleh ketika dia mengucapkan nama suci Krishna ya. Tetapi tidak bisa dicapai dengan mengucapkan nama suci Tuhan yang lainnya seperti itu. Dengan mengucapkan nama suci Bhagawan ya, dengan mengucapkan nama dari bentuk-bentuk lain daripada Krishna, bentuk-bentuk Tuhan yang lain selain Krishna ya, orang hanya mendapatkan bakti tapi tidak mendapatkan prema ataupun tidak mengembangkan cinta kasih yang dalam itu. Krishna's name will give us love. Hanya Krishna, nama Krishna lah yang akan memberikan kita cinta, memberikan kita prema ya. Not just devotion, bukan hanya sekedar bakti. This is the special feature of Krishna. Inilah ya, bentuk khusus ataupun kemudian khusus daripada nama suci Krishna. If we chant Krishna's name, then we can develop loving relationship with Krishna. Jadi ketika kita mengucapkan nama suci Krishna, kita dapat mengembangkan hubungan cinta kasih rohani kepada Krishna. Krishna name is Artada. Ya. By chanting name, Krishna's name, one can get all Purusatas and also the Purusata. Jadi dengan mengucapkan nama suci Krishna, orang akan mendapatkan Dharma Artha Kama ya, dan Moksha. Lalu pengucapannya mencapai tingkat nama bas. Tapi kalau dia mengucapkan nama suci Krishna dalam tingkat sempurna, ya, dia mendapatkan Pancama Purusarta ataupun Krishna Prema seperti itu ya. Jika seseorang mengucapkan nama suci Krishna tapi sambil melakukan kesalahan ataupun nama para, mereka mendapatkan Dharma Artha Kama ya. Jika yang mengucapkan nama suci pada tingkat nama bas, dia mendapatkan pembebasan ya. Tapi kalau mengucapkan nama suci Krishna secara murni tanpa kesalahan ya, dan juga bukan pada tingkat nama bahasa itu nama suci. Karena nama suci tidak berbeda dengan Krishna. Nama suci yang murni tidak berbeda dengan Krishna. Mereka mendapatkan Krishna Prema atau cinta kasih rohani Krishna. Dalam usaha kita untuk mendapatkan Dharma Artha Kama, people do it. Ya. Jadi di dunia ini orang ingin mendapatkan menjadi agamawan, menjadi orang kaya, menjadi dapat memenuhi segala keinginan, kebutuhan dari dunia seperti itu. Dan orang melakukan banyak hal, melakukan korban suci yang besar, melakukan kegiatan saleh seperti itu. Ya. Dan bentuk macam sadhana yang mereka lakukan. Ya. Yang mana semua itu tergolong pada
kegiatan daripada karma marga sadhana, atau jalan karma sadhana dari jalan karma marga. Beberapa di antara ini ingin menangkat hubungan dengan Paramatma. Ya. Apakah sadhana dari orang seperti itu? Ya. Kegiatan apa yang mereka lakukan? Itu disebut sebagai yoga marga sadhana. Ya. Dan sadhana dari mereka yang ingin masuk ke dalam cahaya Brahma, mereka mengembangkan Gyana marga sadhana. Ya. Jadi 3 jalan ini menuju kepada jalan tujuan yang berbeda. Tidak benar bahwa penafsiran orang itu mengatakan jalan manapun yang ditempuh akan mencapai hal yang sama seperti itu, kan? Itulah salah penafsiran dari orang-orang Mayawadi. Ya, bahwa apapun yang kita lakukan, kita akan mendapatkan hasil yang sama seperti itu. Jadi itulah yang keliru seperti itu. Ya. Karena karma marga sadhana itu kan mencapai kepuasan indria ataupun kekayaan material. Ya. Kalau ingin mengembangkan hubungan dengan Paramatma, mereka mengembangkan yoga marga sadhana seperti itu. Ya. Dan kalau ingin masuk ke dalam cahaya Brahman, mereka mengembangkan Gyana sadhana marga seperti itu. Sedangkan sadhana bagi mereka yang ingin mencapai Vaikuntha Loka, ya, untuk mencapai 4 jenis kegiatan mukti ataupun jenis kesempurnaan ataupun 4 jenis moksa, ya. Ya. Mereka Iskol Bhakti Marga Sadhana, mereka melaksanakan jalan Bhakti Marga. Ya. Bakti mereka itu adalah pada tingkat Aishwarya Gyana. Ya, Aishwarya Gyana Mishra. Ya. Itu percampuran dengan pantra pengetahuan dan kemewahan Tuhan. Seperti itu. Mereka yang ingin mengembangkan bakti yang murni tanpa Aishwarya Gyana, ya, mengembangkan hubungan cinta kasih yang rohani bersama Brajendra Nandana Krishna. Mereka melayani Krishna dengan cinta kasih. Dan inilah yang disebut dengan Prema Bhakti Marga Sadhana. Ya. Sriman Chaitanya Mahaprabhu show how to get Prema Bhakti by chanting Hare Krishna mantra. Jadi Sriman Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan kepada kita, menunjukkan jalan kepada kita bagaimana caranya kita mengembangkan, ya, Bhakti Marga Sadhana, ya, Prema Bhakti Marga Sadhana ini. Apapun yang orang-orang inginkan, whatever the people wants, ya, dengan karma, dengan gyana ataupun yoga, be obtained by chanting Hare Krishna Mahamantra. Apapun yang orang inginkan dengan melaksanakan, ya, karma marga sadhana, gyana marga sadhana ataupun yoga marga sadhana, itu dengan mudah dicapai hanya dengan mengucapkan mantra Hare Krishna. Therefore, karmis gyani yogis all can chant Hare Krishna. Karena itu, apakah para karmi, para yogi, para gyani, mereka semua dapat mengucapkan mantra Hare Krishna, dan dengan mudah mereka akan mendapatkan hasil seperti apa yang mereka harapkan. Seperti itu. Tapi ketika kita mengucapkan mantra Hare Krishna, apakah kita menginginkan hal-hal seperti ini? Apa ingin kekayaan, ingin kesaktian, ingin masuk dalam cahaya Brahma, ingin bernyatu dengan Paramatma, ya. 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 Jadi kita sebagai penyembah hanya satu tujuan kita adalah mengembangkan cinta kasih yang murni kepada Krishna. Ya.
Di dalam firman 2 Tamat Skandal 2 bab 1 ayat 11 dinyatakan, Etar dewi jamananam ecatam aku tobayam yogi nam dripa nirnitam arir nama nukirtanam. Kok suara saya jadi hilang? Okay. Chanting, constant chanting the holy name of the Lord after the ways of great austerities, is doubtless and fearless way of all, of success for all, including those who are free from all material desires, those who are desirous for all material enjoyment, and also those who are self-satisfied by dint of transcendental knowledge. Jadi di sini dijelaskan oleh Sukani Goswami kepada para Muslim, wahai Paduka Raja, dengan terus-menerus mengucapkan nama suci Krishna, ini artinya Hare Nama Kirtana, artinya dengan terus-menerus mengucapkan nama suci Krishna, setelah tanpa diragukan, setelah orang melakukan banyak pertapaan ataupun yang fearless way of success for all. Dan ini adalah jalan yang penuh kesuksesan dari semuanya, termasuk bagi mereka yang ingin memenuhi keinginan materialnya, ataupun mereka yang ingin kenikmatan material, ataupun bagi mereka yang merasa puasanya dengan mendapatkan pengetahuan rohani seperti itu. Jadi apapun yang diinginkan oleh setiap orang, apakah ingin kekayaan material, ingin masuk ke dalam cahaya Brahman, ataupun ingin menjadi jani, ataupun bersatu dengan Paramatma, atau seperti itu bisa dilakukan, dicapai hanya dengan terus-menerus mengucapkan nama suci Krishna. Whatever we need, Harinam will give it to us. Apapun yang kita inginkan, pasti nama suci akan memenuhi keinginan kita itu. If we need enjoyment, Harinam will give it to us. Jadi ketika kita sambil berjapa menginginkan kita mendapatkan kepuasan indria, maka Krishna akan memenuhi keinginan kita seperti itu. If we need liberation, Harinam will give it. Jadi kalau kita ingin pembebasan, maka nama suci juga memberikan itu. If we are very courteous, not committing any offenses, but still we are unable to chant pure name, then we shall come to the Namabhastis. Tapi kalau kita tidak menginginkan apapun, tapi belum mampu untuk mengucapkan nama suci, kita sudah berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan, tapi belum mampu mengucapkan nama suci secara murni, maka kita mencapai tingkatan nama basa. And on that stage we shall get mukti. Dan pada tingkat nama basa itu kita mendapatkan pembebasan. So why should one follow any other process in order to attain mukti? Karena itu apa pentingnya kita mengikuti proses-proses yang lain hanya untuk mendapatkan pembebasan dan pun mukti. Di dalam Garuda Purana, yang dikutip juga dalam Hari Bhakti Vilas, bab 11 maka 388 dinyatakan, Kim karisya si sangkena, Kim yogair naranayaka, Mungkin icha si Rajendra, Kuru Govinda Kirtana. What is the use of studying the Sankhya philosophy? Apa manfaatnya kita mempelajari filsafat Sankhya? What is the use practicing yoga? Apa manfaatnya kita mempraktekkan yoga seperti itu? Wahai Paduka Raja, if you desire liberation, please chant Govinda's holy name.
Jika Anda hanya menginginkan sekedar pembebasan, ucapkanlah nama Tuhan seperti itu. Ini saran Sukadewa Swami kepada Mahat Parikesit. Ya. Di dalam Brahma Purana yang dikutip juga dalam Hariwakti Wilasa 11:18 dinyatakan apyanya cito sudawa yasana kirtaya tarim sopidosa saya mukti abek ceri patir yata. If one always chant Harinam, jika seseorang hanya terus mengucapkan nama suci Krishna, even thinking of something else, walaupun ketika mengucapkan nama suci itu dia berpikir sesuatu yang lain, objek an impure state ataupun belum dalam keadaan yang murni, one will become free from all fault and get mukti. Dia akan dibebaskan dari segala kesalahan dan akan mencapai pembebasan. Sisupala seperti apa yang dilakukan oleh Sisupala. In the Brahmana Purana yang dinyatakan Sarvarta Sakti Yuktasya Dewa Devasya Cakrina Yacha Viru Citam Nama Tat Sarva Savitu Yo Jaya. One can get everything by chanting the name of Supreme Lord. Di sini jelaskan seorang dapat mencapai apapun yang diinginkan hanya dengan mengucapkan nama suci Tuhan. Who possess all potencies, di mana Tuhan sendiri yang memiliki segala potensi, segala kekuatan, kehebatan itu. Who is the master of the demigod, dan Tuhan sendiri adalah Tuhan ataupun presidennya dan para dewa. Seperti di negara kita, presiden adalah ya Tuhan daripada para menteri kan, seperti itu. Jadi para dewa itu adalah pejabat-pejabat alam semesta yang ditugaskan untuk mengatur suatu bidang tertentu. Seperti Surya mengatur matahari, Wahyu mengatur udara, ya, Indra mengatur pengairan, hujan dan sebagainya. Ya, Agni panas dan api. Jadi semua memiliki Chandra memberikan energi kepada tumbuh-tumbuhan dan memberikan kesejukan seperti itu. Ya. Jadi semua dewa mempunyai jabatannya masing-masing di seluruh alam semesta ini. Dan di atas semua itu siapa? Wisnu disebut Krishna seperti itu. Seorang akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan hanya dengan mengucapkan nama suci Krishna yang memiliki segala kekuatan, yang merupakan Tuhan ataupun penguasa dari para dewa, yang who hold the Sudarshan Chakra, di mana beliau sendiri yang memegang Sudarshan Chakra. Krishna and Krishna name are non-different. Abhinatvam Namanamina. Tidak ada beda antara nama suci Krishna dengan Krishna sendiri. It may say that Krishna's name, form, qualities, pastime are different from Krishna. Mungkin kelihatannya seolah-olah nama sucinya, kegiatannya, bentuknya, dan kualitas-kualitasnya kelihatannya berbeda dengan Krishna, tapi sebenarnya itu tidak berbeda. Ya. Krishna nam is our Prabhu. Nama suci Krishna adalah Tuhan kita, and the Lord. Therefore, by chanting Krishna name, one can get everything. Karena itu dengan mengucapkan nama suci Krishna, ya, kita ataupun seorang akan mendapatkan segala-galanya seperti itu. This desire appear due to our past karma. Tapi kadang-kadang ketika kita berjapa, banyak keinginan-keinginan material yang muncul dalam pikiran kita. Ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini disebabkan oleh karma-karma kita di masa lampau. Ya. Dan juga oleh pengaruh maya, oleh keinginan-keinginan material kita saat ini juga. Itu yang menyebabkan kita tidak bisa konsentrasi sepenuhnya ketika kita mengucapkan nama suci. Ya. Tetapi jika kita berjapa dengan baik sekali terus menerus, dan kemudian setelah beberapa lama kita akan
ya, maka pikiran-pikiran yang tidak wajar itu akan dengan sendirinya berhenti seperti itu. Ya. But if just we continue chanting nicely, and all this unworthy thoughts will disappear. Ya. Artinya kalau kita terus berjapa dengan baik, dengan teliti, dengan penuh perhatian, berangsur-angsur semua pikiran-pikiran yang tidak wajar itu akan hilang dengan sendirinya. Tuh. Ya. Nama the holy name is Krishna, karena nama suci itu tidak adalah Krishna sendiri. Therefore, if we chant Krishna's name, Krishna will be merciful to us. Karena itu ketika kita mengucapkan nama suci Krishna, maka Krishna sewajarnya akan sangat berkarunia kepada kita, akan sangat bermurah hati pada kita. And one day we shall develop a loving relationship with Krishna. Sehingga semakin maju, semakin murni pengucapan nama suci kita, japa kita, maka berangsur-angsur kita juga akan mengembangkan cinta kasih rohani kepada Krishna. Ya, dan those nasty things, dan semua hal-hal yang kotor yang muncul dalam pikiran kita otomatis akan hilang, ya, tidak akan muncul lagi seperti itu. Bahkan ketika kita belum sempurna dalam mengucapkan nama suci, ya, ataupun masih kita kadang-kadang masih memiliki keinginan-keinginan material seperti itu, ya, tapi dia berjapa untuk kepentingan dia sendiri, ya, apakah itu juga masih memberikan keuntungan bagi kita? Ya, 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 masih. Kalau kita terus mengucapkan nama suci, apapun keadaan kita sebelumnya, itu masih akan memberikan manfaat bagi kita. Karena itu jangan pernah kita, therefore we should not think that chanting holy name is material activity. Karena itu kita jangan pernah berpikir bahwa kita berjapa mengucapkan nama suci Krishna itu adalah kegiatan material. Tidak, ini adalah kegiatan rohani. Ya. Those who chant Krishna's name will get complete knowledge and blissful, and full bliss. Mereka yang mengucapkan nama suci Krishna semakin baik, semakin murni pengucapannya, mereka akan mendapatkan pengetahuan dan kedamaian. Krishna nama will fulfill our desires and establish us in the complete truth. Ya, ketika kita terus mengucapkan nama suci Krishna, semakin murni pengucapan nama suci Krishna, pengucapan nama suci itu, maka Krishna akan memenuhi keinginan kita dan kemudian menempatkan kita dalam kebenaran yang sempurna, ya, complete truth, artinya dalam kebenaran yang purna, yang lengkap. Even if one want to get Sayuja Mukti or go to the heavenly planet, one can attain that by chanting the holy name. Bahkan kalau orang ingin masuk ke dalam cahaya Brahman, ataupun hanya sekedar masuk ke surga ataupun jalan-jalan surga, itu pun dapat dicapai hanya dengan mengucapkan nama suci Krishna. Ada yang ingin mau jalan-jalan surga, datang ke Bali, kan orang terus datang ke Bali, katanya Bali disebut sebagai surga dunia kan. Ya. Jadi bahkan kalau kita ingin ke surga juga bisa dicapai dengan mengucapkan nama suci. Artinya kan tujuan kita terlalu remeh dengan mengucapkan nama suci Krishna yang bisa menghasilkan yang jauh lebih untuk mencapai Krishna. Kenapa kita menukarnya hanya untuk dengan masuk surga? Apa sih kepentingan di surga seperti itu? Dijelaskan dalam Srimad Bhagavatam, orang yang mempunyai tingkat kesalehan tertentu, dia masuk surga. Dan semakin saleh, semakin banyak tabungan salehnya, semakin lama dia bisa menikmati di surga. Dan fasilitas yang dia dapatkan juga berbeda seperti itu. Sama seperti turis-turis yang datang ke Bali. Kalau yang seperti kalau waktu Raja Arab datang itu biasa satu hotel di kontrak seperti itu. Dan kalau waktu Ronald Reagan datang ke Bali itu hotel
Nusa Dua Beach itu di satu kamar dipermak untuk dengan kaca anti peluru dan sebagainya seperti itu. Ya. Dengan apa namanya dengan pengawalan yang sangat ketat itu. Artinya orang-orang besar itu takut saja mati. Ya, mereka takut kehilangan kedudukannya, nama baik dan sebagainya seperti itu. Kita yang tidak punya apa-apa di kedudukannya, yang enak tidurnya. Tapi mereka itu selalu besar-besar. Ya. Jadi hanya dengan mengucapkan nama suci Krishna, hal-hal material itu sangat remeh. Gitu. Ya. Karena itulah kita banyak memiliki keyakinan yang sepenuhnya pada nama suci Krishna dan kita mengucapkan dengan baik. Ya. Saya wajibiti Krishna rasayana. Kenapa kita tidak berusaha untuk mendapatkan Krishna rasayana, artinya ya madu rohani yang dihasilkan dari mengucapkan nama suci Krishna. Why don't we try to please Krishna by chanting His holy name? Kenapa kita tidak berusaha untuk memuaskan Krishna dan mengucapkan nama suci-Nya? Bagaimana caranya memuaskan Krishna dengan mengucapkan nama suci-Nya? Mengucapkan nama suci Krishna tanpa kesalahan, dengan penuh perhatian, ya, dengan penuh cinta kasih, mengucapkannya seperti itu. Ya. Idam sariram sata sandi jarang utara wasyam parinama pesah kim anusaranam pricarasi muda durpati niramayam Krishna rasayanam piba. This body's duty is fleeting. Kecantikan, ketampanan badan kita ini hanya bersifat sementara sekali. And at last the body must be succumb at death. And to death after each 100 of joint head Stephen with old age. Jadi apa tujuan akhir daripada badan kita ini? Nah, badan kita ini hanya berakhir pada kematian. Dan kalau dibakar akan berubah menjadi abu. Kalau dikuburkan, kita menjadi makanan ulat-ulat dan cacing di sana. Ada bekalan yang diletakkan di saja. Hanya menjadi makanan binatang, burung-burung dan sebagainya seperti itu. Jadi burung, kan ada jelaskan burung nasar atau burung bangkai itu kan. Mereka berpesta pora di sana. Ya. Serigala, anjing-anjing hutan dan sebagainya, mereka berebut di sana, pesta pora. Wah, kita sekarang ada pesta besar nih. Ya. Terus diri kita sebagai sahabat pergi kemana? Ya. Tapi kita ketika kita hidup begitu besar, kita memanjakan badan ini. Ya. Apalagi sekarang baru macam apa reklame untuk memuluskan wajah, ya, kecantikan. Kita sudah tua, tidak mau rambut putih, ada sampo untuk menghitamkan rambut seperti itu kan. Ya. Tapi setelah itu kita penuhi, apakah kita bisa bertahan lebih lama lagi hidup di dalam badan material ini? Ya, setiap orang di antara kita ini sudah tanda tangan kontrak untuk sewa kamar, ya. Dan kita sekarang seperti saya sekarang umur 70, ya. Kita berpikir, umur saya panjang sekali, ya. Kita tidak menyadari bahwa kalau umur saya 80, 10 tahun lagi saya akan mati gitu kan. Atau kalau hanya umur saya 75, 5 tahun lagi saya akan mati. Artinya semakin meningkat umur kita, artinya kita sedang mendekati kematian. Ya. Betul lah begitu. Tapi orang yang tidak mengerti bahwa umur saya panjang sekali. Umurnya si A, si B sangat panjang. Sekarang sudah 70 tahun, dia masih sehat begitu. Ya. Ada yang saya lihat di siaran di
itu mantan ajudannya Bung Karno, sampai sekarang dia masih hidup, sudah 80 tahun, dia masih sehat begitu. Ya. Tapi dia masih bangga sebagai tokoh politik begitu. Ya. Dia tidak tahu kapan waktunya, kan sudah dekat, apakah 90 atau 85 dan sebagainya. Ya. Jadi kita semuanya dibatasi oleh waktu. Kalau sedih, kan Krishna menyatakan di dalam kita, aku dalam waktu akan menelan segalanya. Dan Krishna sudah menunjukkan ke dalam hidup kala itu menelan semua bala tentara yang ada di medan perang Kurukshetra kan. Kan dalam film Mahabharata itu juga bagaimana Krishna menelan seperti api yang menelan segala-galanya seperti itu. Tapi bagi orang yang bukan prima itu sangat menakutkan. Tapi bagi para penyembah yang sudah mencapai keinsafan diri, ya kematian itu adalah langkah untuk menuju pembebasan seperti itu. Jadi kita tidak mengharapkan pembebasan, tapi pembebasan itu nanti dilasan, nanti di pintu gerbang Tuhan itu untuk kapan saya memperoleh kesempatan untuk melayani gerbang ini. Ya. Jadi itulah pentingnya kita terus mengucapkan nama suci dan berusaha dengan baik supaya pengucapan nama suci kita semakin baik. The body's beauty is fleeting. Ya, ketampanan, kecantikan badan kita ini sementara. At the last the body must come dead after 800 of joint have. Ya. Dan semua join persediaan kita itu akan menjadi semakin kaku. Ya. Kalau dulu mau lari, mau duduk, mau apa saja bebas, sekarang duduk sementara saja mau bangun. Ya, mau ngalih, mau meleleh. Ya. Begitu jalan sebentar, duduk sudah goyang. Ya. Dan pintar itu para pedagang obat menciptakan berbagai macam obat katanya untuk bisa ya, menghilangkan sakit lutut apa dan sebagainya kan. Ya. Mungkin itu bisa membantu sementara saja seperti itu kan. So why will that fool are you asking for medication? Oh, mengapa roh-roh yang bodoh kamu menginginkan obat seperti itu? Just drink the Krishna's elixir. Minumlah Amrita, Krishna Amrita ini. Ya. The one cure that never fail. Dan nama suci Krishna ini seperti elixir, seperti Amrita, seperti madu rohani yang tidak akan pernah gagal. Karena itu nama Krishna juga disebut Maha Ausara, artinya obat yang paling manjur, yang paling mujarab. Ya. Akan membebaskan kita dari kematian. Percaya nggak? Ya. Bukan berarti untuk kematian badan kita ini, kematian sang roh. Apa sang roh bisa mati? Tidak kan? Tapi kenapa disebut menghindarkan kita? Ya, nama suci menghindarkan kita dari kematian. Kematian artinya kita masuk neraka dan tinggal di sana beratus-ratus tahun seperti itu, sama dengan kematian spiritual itu. Ya, itu maksud. The greatest rasayana, life-giving, rejuvenating medicine is to chant Hare Krishna's name. Jadi greatest rasanya artinya tonik. Kalau dulu kan terkenal ada tonik ombayar, ya. Atau sekarang ada apa istilahnya? Ya, extra jos, menambah energi katanya seperti itu. Ya. Tapi sebenarnya elixir yang rohani adalah nama suci Krishna. Kalau kita mengucapkan nama suci Krishna, ya, itu akan ya memberikan kita kehidupan, life giving, artinya memberikan kita hidup.
Yang kita topik walaupun mudah kok menjadi lebih mudah dikatakan. Jadi pandai menyegarkan, ya, medicine itu, ya. Dan juga berlaku betina seperti obat gitu. Hanya dengan mengucapkan nama suci Krishna. This medicine will definitely work. Dan obat ini, nama suci Krishna ini, pasti akan bekerja dengan sendirinya. We undergo so many trouble, suffering in the material world, but by Krishna Nam Maharasayana, we can get rid of this disease. Di dunia material ini kita melewati begitu banyak penderitaan, begitu banyak penyakit. Ya, seperti saya ini tadi siang masih sehat, sekarang udah bengek. Ya. Tapi nama suci ini menyegarkan, jelaskan. Ya. Dengan mengucapkan terus nama suci Krishna, kita bisa, ya, keluar dari segala penderitaan ataupun penyakit material ini. Nama sankirtana kalau para upaya. Jadi pengucapan nama suci Krishna, menyanyikan nama suci Krishna ini adalah upaya kita yang paling utama, usaha kita yang paling utama. Pada zaman kali sekarang ini, mengucapkan nama suci Krishna adalah obat yang paling maju, obat yang paling utama. It is issue of Kali to chant the name of Krishna is the greatest remedy. It is of Kali. If we do not chant the holy name, then we simply wasting our time. Tapi di zaman Kali ini, kalau kita tidak mengucapkan nama suci Krishna, kita hanya memboroskan waktu saja. Ya. Karena itu, kemanapun ketika Prabu dan tadi mau pergi ke sawah, lalu di jalan diucapkan saja nama suci, menyanyi begitu, daripada kita melamun, kan? Ya. Kalau kita kemana saja mengucapkan nama suci, artinya kita selalu dalam perlindungan nama suci. There is no time guarantee that in our next lifetime we shall become human being. Tidak ada jaminan yang pasti, bahkan dalam kehidupan berikutnya kita akan lahir lagi menjadi manusia. Ya. No guarantee that we shall get the association of sun. Juga seandainya toh kita bisa lahir menjadi manusia, siapa yang bisa menjamin bahwa kita akan mendapatkan kesempatan untuk satu sana lagi? Ya. Even though maybe in the next life we may born again as a human being, who can guarantee that we will get the sadhu association? Yeah. No guarantee that we shall be able to chant Harinam. Juga tidak ada jaminan bahwa kita akan mampu lagi mengucapkan nama suci Krishna. Therefore, we must try to chant the holy name in this lifetime. Karena itu kita hendaknya selalu berusaha untuk mengucapkan nama suci ini dalam hidup kita ini, dalam sisa hidup yang masih diberikan oleh Krishna. Yeah. And we can Sudanam, dan berusaha sampai kita ucapan nama suci kita, dapat kita meningkat sampai menjadi Sudanam, arti nama suci yang murni. Yeah. The pure name, nama yang murni. Then we shall obtain the love of Krishna. Maka kalau kita bisa mengucapkan nama suci Sudanam ini, nama suci yang murni, kita akan mencapai Krishna Prema, cita kasawani pada Krishna. Without chanting the holy name, one cannot get Prema Bhakti. Tanpa mengucapkan nama suci Krishna dan juga karena guru dan dorata, kita tidak akan bisa, ya, mendapatkan Prema Bhakti. Kalim Sabha Jayanti Arya Gunajnasa Sarabhagina Yatra Sankita Naiva Sarva Swarto Bilabhyate. Jadi hampir dari setiap bab daripada Srimad Bhagavatam ini pasti ada 2 sloka ataupun 3 sloka, bahkan hampir setengah bab itu menjelaskan tentang nama suci seperti itu. Ya.
those who are actually advanced in knowledge are able to appreciate the essential value of this age kan. Mereka yang sungguh-sungguh maju di bidang pengetahuan, mereka akan sangat menghargai ya zaman Kali Yuga sekarang ini. Such an enlightened person worship Kali Yuga because in this fallen age all perfection of life can be easily achieved by the performance of Sankirtana. Kenapa orang-orang cerdas, orang-orang berpengetahuan memuja Kali Yuga ini? Ya. Karena mereka menyadari bahwa pada zaman Kali Yuga ini, ya, hanya dengan mengucapkan nama suci Krishna, seorang akan dengan mudah sekali akan mencapai kesempurnaan hidupnya. Ya. Perfection of God can be easily achieved. Jadi kesempurnaan hidup dengan mudah akan dicapai hanya dengan melaksanakan sankirtananya atau mengucapkan nama suci. By doing sankirtananya, one will achieve all perfection. Hanya dengan melaksanakan sankirtananya, orang akan mencapai semua kesempurnaan. Simply by chanting Harinam, one will get Dharma Artha Kama Moksha. Hanya dengan mengucapkan nama suci Krishna, orang akan mencapai catur purusan Dharma Artha Kama Moksha. Yeah. By chanting holy name, one can get Bhagavad Bhakti and Sat Bhagavan. Dan juga lebih lanjut dengan mengucapkan nama suci Krishna, lebih mudah lagi orang mendapatkan Bhagavad Bhakti, melayani Krishna Tuhan yang Maha Sri Krishna. One who follow the Guru will be able to chant the pure name and obtain prema. Dan mereka yang mengikuti perintah gurunya, mereka akan mengucapkan nama suci yang purni dan mencapai Krishna, mencapai prema. So, if we want to go to Krishna, Harinam will give that as well. Dan juga bahkan kalau kita ingin pergi kepada Krishna, datang kepada Krishna, maka nama suci juga akan mengantarkan kita memenuhi keinginan kita itu. No need to make any other endeavor. Kita tidak perlu membuat usaha-usaha sampingan yang lainnya. Yeah. In this age of Kali, our mind always oscillated. Pada zaman Kali Yuga ini, pikiran kita selalu goyah, selalu berpindah-pindah. Seperti monyet, ya, dijelaskan, yang meloncat dari cabang satu ke cabang yang lain. Gitu. And we have so much less greed and anger, pride. Dan kita begitu banyak sekali dihantui oleh nafsu, oleh kelobaan, kemarahan, dan kesombongan. How can we meditate on the lotus feet of Bhagavan? Bagaimana kita bisa bermeditasi pada Bhagavan? Ya, kepada Pak Sri Krishna. The only dhyana, the greatest meditation recommended in this day is the chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Karena itu satu meditasi dianjurkan untuk kita pada zaman Kali sekarang ini, yaitu hanya dengan mengucapkan mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. How will one become able to see Krishna? Bagaimana seseorang yang bisa suatu saat nanti memungkinkan untuk melihat Krishna? Only by doing nama sankirtan, hanya dengan melakukan nama sankirtan. Seperti Radha-Radhani and Krishna had appeared here in the form of Harinam. Dan sesungguhnya Hare Krishna itu kan nama Hari itu sebenarnya energi, itu nanti seperti Radha-Radhani. Dan Krishna ya Krishna sendiri. Ya, jadi sebenarnya kita sudah selalu bersama seperti Radha-Radhani dan Krishna, Hare Krishna. Tapi kita belum menyadarinya karena kita belum tersucikan sepenuhnya. Ya. So Hare Krishna mantra yang Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that those who chant Harinam will see Bhagavan. Dan Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mengatakan mereka yang mengucapkan Harinam, mengucapkan nama suci Krishna,
mereka melihat Bhagavan Sri Krishna. The more wanted to faith in the holy name, give importance to the name, Nam Bhajan, the more he is getting darshan to Bhagavan Krishna. Semakin kita mengembangkan keyakinan kita kepada nama suci, semakin kita lebih tekun lagi mengucapkan nama suci, maka kita akan semakin dekat dengan memperoleh darshan dengan Sri Bhagavan. One cannot see Bhagavan without chanting Govinda. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Sri Bhagavan tanpa mengucapkan nama suci, khususnya di zaman kali sekarang ini. Those who try to see Bhagavan without chanting his name will not be successful. Mereka yang berusaha ingin melihat Tuhan tanpa mengucapkan nama suci, mereka pasti akan mengalami kegagalan. Rather they will be attracted by Maya. Bahkan sebaliknya, daripada mereka tertarik pada Krishna, mereka akan lebih tertarik kepada Maya. We shall be able to see Bhagavan beautiful form, qualities, pastime, and associate by chanting the Mama Hare Krishna. Karena itu kita tidak selalu berusaha, therefore we have to try to increase our qualities of our chanting and also increase the number of chanting, so that we can our chanting become pure. If our chanting become pure, then very easily we can see Bhagavan, get the Son of Supreme Lord. Karena itu kita hanya selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas apa kita, meningkatkan kuantitasnya juga. Dan tanpa kesalahan, mengingat kesalahan, kalau ucapan nama suci kita ini semakin murni, maka kita semakin dekat untuk memperoleh darshan dengan Sri Bhagavan. Srila Gaura Krishna Das Baba Maharaj told the anti-Vedan of Agartala that one cannot know Bhagavan by imagination. Srila Gaura Krishna Das Baba Maharaj menyampaikan pada penduduk Agartala bahwa tidak ada seorang pun bisa mengerti, bisa melihat Sri Bhagavan hanya dengan spekulasi, ataupun dengan hanya imajinasi, membayangkan seperti itu. But Iwan Chantarina within the syllable of holy name Bhagavan Swarupa will manifest. Tapi kalau orang mengucapkan nama suci, nama Sri Bhagavan, maka segala kualitas, segala kemuliaan Bhagavan sudah terdapat dalam nama suci itu. Maka Swarupa atau bentuk asli Sri Bhagavan juga akan terwujud. And one Atma Swarupa will also manifest. Maka identitas kita yang sejati sebagai Atma, sebagai jiwa pelayan kekal dari Krishna juga akan muncul dengan sendirinya. In this way, one will know his own Swarupa and develop the mode of serving Bhagavan. Karena itu, dengan cara seperti ini, orang akan mengerti identitas dirinya sendiri. Artinya, dalam pelayanan apa? Dalam hubungan kita dengan Krishna, dengan para gopi itu, dalam kapasitas kita sebagai apa di sana, itu nantinya akan muncul juga seperti itu. While giving instruction to Tapanishtra, Chaitanya Mahaprabhu said, ketika Chaitanya Mahaprabhu memberikan perintah kepada Tapanishtra, beliau mengatakan, Sadhya sadhana tatva Ikicu sarakala Harinama sankitana Nile Vetsakala. By chanting the holy name, you will achieve everything. Dengan mengucapkan nama suci Krishna, Anda akan mencapai segala-galanya, including the goal of life and mean for eternity. Yaitu untuk mencapai tujuan hidup dan proses ataupun cara untuk mencapainya. Everything comes from Krishna. Segala sesuatu datang dari Krishna, seperti Krishna menyatakan di dalam buat kita, Aham Sarvasya Prabhava. Aku adalah sumber segala sesuatu. Kan itu Krishna menyatakan. Ataupun dari nama Krishna juga bisa mendapatkan segala hal. Sadhya is the goal. Sadhya artinya tujuan. Dan sadhana adalah cara untuk mencapai tujuan itu. What is the goal of human life? Apa tujuan hidup kita sebagai manusia?
The goal of human life is to develop loving relationship with Krishna and rendering their personal service under the lotus feet of the Lord Bhagavan. Jadi tujuan kehidupan kita sebagai manusia adalah untuk mengembangkan hubungan cinta bakti rohani kepada Sri Krishna dan mengabdikan diri kita dalam hubungan itu, dalam pelayanan cinta bakti rohani kepada Krishna. Chanting Krishna name is the sadhana. Mengucapkan nama suci Krishna adalah sadhana kita, ada prosesnya. By which one can attain the goal. Dengan melaksanakan sadhana ini, dengan mengikuti proses ini, kita akan mencapai tujuan. When in the association of sadhu, one become free from name offenses. Ketika kita terus bergaul dengan sadhu guru Vaishnava, kita akan berangsur-angsur terbebas dari kecenderungan melakukan kesalahan. Then, by chanting the holy name, we will develop 8 type of aesthetic symptom. Dan dengan mengucapkan nama suci Krishna, akhirnya berangsur-angsur akan mengembangkan 8 ciri kebahagiaan rohani dan merasakan sejenis rasa tertentu. Due to chanting the holy name, such a bhakta Paramahansa will feel ecstasy and forget about what happening outside. Dan dengan mengucapkan nama suci semakin murni, semakin kusuk, orang itu akan merasakan prema rasa, kebahagiaan, sukacita rohani, dan lupa dengan lingkungan seperti itu. There will be so much love in heart, and he will dance, sing, laugh, church, and rolling on the ground. Ya, maka mereka begitu penuh hatinya, penuh dengan cinta kasih rohani, maka mereka akan secara otomatis menari, menyanyi, tertawa, bercucuran air mata, kemudian berguling-guling di tanah seperti itu. Orasi kabakas, chanting dari Krishna mantra is very important. Bagi para penyembah yang sudah mengembangkan rasa, ingin menikmati rasa itu, merasakan manisnya rasa itu, ya. Mereka mengerti betapa pentingnya untuk mengucapkan nama suci. Therefore it is said that this chanting is paramadharma. Karena itu dikatakan mengucapkan nama suci ini adalah paramadharma, the supreme dharma. By chanting this mantra, everybody will merge into prema sagara. Dengan mengucapkan nama suci ini semakin murni, semakin tekun, maka kita akan tenggelam dalam prema rasa, dalam rasa, samudra rasa begitu. Bukan tenggelam di air danau ataupun di lautan ataupun dalam banjir seperti itu. Tapi kita tenggelam dalam banjir prema rasa. Karena Sri Chaitanya Mahaprabhu membajari seluruh dunia ini dengan prema rasa ini, dengan mengucapkan nama suci ini. Ya. Mana yang kita pilih? Kita mau tenggelam di laut, di danau, ataupun tenggelam dalam prema rasa ini? Ya, prema rasa. Ya. Segala keuntungan bisa dicapai dengan mengucapkan nama suci. All benefit can be obtained by chanting holy name. One who chant holy name get the result of studying Vedas, going to different tirthas, doing tapasya, etc. Dengan mengucapkan nama suci, kita memperoleh hasil dari melaksanakan papan suci, membaca kitab suci Veda, ataupun ya hasil dari mengunjungi semua tempat suci, ya, ataupun dengan melakukan pertapaan seperti itu. Even if we chant offenses, with offenses, we are benefited. Bahkan ketika kita ucapan nama suci kita masih dengan kesalahan, masih kita mendapatkan keuntungan. Similarly, some chant the holy name in order to get material benefit. Karena itu orang mengucapkan nama suci dengan penuh kesadaran ingin mendapatkan keuntungan material seperti itu. Dan Krishna fulfill dia desire, dan Krishna masih, ya, nama suci masih memenuhi keinginan mereka. Therefore, mukhya pala, the chief result of chanting holy name is Krishna prema. Tapi
Tapi hasil utama yang kita harapkan dari mengucapkan nama suci ini adalah Krishna Prema Rasa. Love for Krishna itu membangkitkan cinta kasih rohani pada Krishna. The second result of Dharma Takama Moksa. Dan hasil kedua daripada mengucapkan nama suci ini adalah catur purusarta Dharma Takama Moksa. We should try to get the chief result of chanting ini. Karena itu kita hendaknya ketika kita mengucapkan nama suci, tujuan kita harus untuk mencapai tujuan utama ini, yaitu untuk mencapai cinta kasih rohani pada Krishna. We shall not get ultimate benefit, love of God, unless we take shelter of the lotus feet of Nam Tattva Guru. Kita tidak akan mencapai tujuan tertinggi ini, ya, kalau kita tidak berlindung pada Nam Tattva Guru atau kepada guru Purana yang mengerti tentang nama tattva ini. Ya. Oh, spiritual master who knows the truth of holiness, atau seorang guru Purana yang mengerti tentang kebenaran daripada nama suci ini. By chanting the holy name under the guidance of such a guru, dengan mengucapkan nama suci di bawah tuntunan guru seperti itu, we can develop love of Krishna. Kita dapat mengembangkan cinta kasih rohani kepada Krishna. And by that love we can bind up Krishna in our heart. Dan dengan cinta kasih itu, dengan Krishna Prema itu, kita dapat mengikat Krishna di dalam hati kita. Even a person who taken birth in the dog eater family. Bahkan jika orang itu lahir di keluarga pemakan daging anjing, he follow the instruction of Nam Tattva Guru. Jika dia mengikuti perintah dan ajaran dari seorang Nam Tattva Guru, artinya guru Purana yang mengerti filsafat ataupun kebenaran dari nama suci ini, will become purified and get all the result of chanting holy name. Dia akan mendapatkan semua hasil dari mengucapkan nama suci ini. So Krishna Nam benefit us in many ways. Karena itu nama suci Krishna ini memberikan keuntungan pada kita dengan berbagai cara. By chanting the holy name, we become free from sinful reaction and get some sukriti. Dengan mengucapkan nama suci, kita terbebas dari reaksi dosa dan mendapatkan sukriti. Some opportunity to serve Krishna, untuk memperoleh kesempatan untuk melayani Krishna. The holy name increase our bhakti in the lotus feet of Vaishnava Acharya. Dan nama suci ini, ya, ucapan nama suci ini juga mengembangkan, ya, kerendahan hati kita untuk melayani sadhu guru Vaishnava. Ya. Mengembangkan pelayanan cinta bakti pada kaki palma seorang Vaishnava Acharya and help us to develop, ya, the mood of renunciation, vairagya. Dan atas karunia sadhu guru Vaishnava, beliau akan memberikan karunia pada kita sehingga kita terbebas dari keterikatan dan mencapai pembebasan ataupun vairagya. Finally, the holy name give us love of Krishna. Dan akhirnya nama suci memberikan kita cinta kasih kepada Krishna. Therefore it is said Premanam Sankirtan. Karena itu kita selalu menyebutkan Premanam Sankirtan. Premanam Sankirtan Mahayanya Ki Jaya. Kita tidak hanya menyebutkan Harinam Sankirtan. Kami tidak pernah, harus selalu Premanam Sankirtan. Karena itu adalah kita. Kalau orang-orang lain ataupun orang lain selalu nama Sankirtan Ki Jaya. Tapi kami selalu menyebut Premanam Sankirtan Ki Jaya. Ya. Ya, karena kita untuk mendapatkan prema, bukan hanya sekedar nama Sankirtan. Oke, kita akhiri sampai di sini. Kita sampai jam tepat jam 9. Pertanyaan mungkin. Ya. Oke, cukup mendahat. Ya,
Rahu Nggih. darat pranam Nggih, namaskar punapa. yang niki yang takkan mungkin kan badan ni dan kari ni Ya, ya. dan kari di desa niki takkan biasa ni kan yang natan kari badan kasar ni kan yang dibakar kan ni. Iya, iya. Yang kalau dibakar dikubur gitu. Tapi sebelum tiang makan kan, tiang perkenalkan dulu. Ya, gitu. Nama tiang ini mendamping gitu. Nggih. Mendamping. Biasanya itu yang pun itu kan rausno nah itu badan kasar itu yang dibakar ada sabu, ada ditanam maupun dan kembali ke asalnya gitu. Ya. Unsur-unsur dasar itu kembali ke unsur dasar dari gitu. Ya. Ada kan dan kari badan halus mantan gitu. Iya, badan halus dan roh. Sapu napi kedudukan sang yang atma ane ampun kestana Meninggalkan badan ini. ikut Ya. dalam perkumpulan kesadaran Krishna napi kasa yang atma ika aman napi kan kita Iya. Jadi ika nggih. Ya. Jadi karena diri kita yang sejati itu adalah sebagai jiwa ataupun atma atau sang atma, ya. Dan ketika kita meninggalkan badan ini, maka 3 badan halus masih menutupinya, yaitu ego palsu, pikiran dan kecerdasan. Ya. Jadi bagi kita yang sudah mengucapkan nama suci seperti Ajamila, paling tidak kalau mencapai tingkat nama Abbas ataupun belum mencapai mengucapkan nama suci yang murni, ya, maka dia akan mencapai pembebasan, mukti, ya, seperti itu. Mungkin dilahirkan di planet di mana ada kegiatan Sedang Krishna ini berlangsung, mereka dilahirkan di sana untuk melanjutkan baktinya seperti itu. Ya. Tapi kalau pengucapan nama sucinya masih tingkat nama apara, dia mendapatkan kepuasan material, keinginan material dan sebagainya. Karena menjadi terikat dengan keinginan material itu, bisa dia masuk neraka ataupun masuk surga. Seperti itu. Tapi kalau pengucapan nama suci sudah murni, tanpa kesalahan, seperti yang tadi sudah diuraikan, Prema 6, dia akan pulang ke dunia rohani bersama Krishna, seperti itu, Prabu. Sedangkan badan material ini mau dibakar, mau dikubur, mau diapakan, tidak ada urusan lagi bagi sang jiwa ataupun sang roh itu. Sama seperti pakaian ini, kalau sudah robek, sudah dibuang, tidak ada urusan lagi. Apakah itu dipakai orang lain ataupun dibakar ataupun apa. Bagi yang sudah pernah memakai yang kita memiliki, kalau sudah buang ya dibuang saja, seperti itu kan. Seperti itu, Prabu. Karena itu di Bhagavad Gita sudah jelas, apa yang diingat oleh seorang pada saat meninggal. Ya. Kalau ingat dengan pengucapan nama suci, itu kembali pada Krishna. Tapi kalau ingat dengan siap, dengan cokasal, ataupun dengan segala kegiatan material kita di sini, lagi kita lahir di sini gitu. Kan jelas oleh Krishna, apapun yang diingat pada seorang pada saat meninggalkan adatnya, itulah yang akan dicapai pada kehidupan berikutnya, seperti itu. Pasti murid-muridnya menghadapi ujian. Kalau dia rajin belajar,
pasti dia bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik. Tapi kalau ya dia hanya main HP saja melalui keluyuran gitu, ujian sih kamu anggap ya, jadi sih lulus ya, ya. Begitu sebenarnya ujian apa bagi kita ya dalam kehidupan ini. Ujian akhir kita adalah kematian. Di sana diuji apa yang akan kita ingat pada saat itu, apa lulus ujian ataupun lolos itu. Ya. Kan semuanya kita berharap lulus ujian ya. Seperti anak-anak sekolah selalu berharap naik kelas ataupun lulus ujian seperti itu kan. Dan itu belajar ya. Jangan sampai tidak naik kelas ataupun jangan sampai lolos ya. Seperti itu. Kalau kita sudah dalam sepanjang hidup kita ini biasa mengucapkan nama suci, setiap saat mengucapkan nama suci, maka walaupun pada saat kita meninggal seperti dijelaskan dalam Isopanisad 2 sloka terakhir itu, maka Krishna sendiri akan menolong kita, membantu kita untuk mengingatkan kita akan apa yang sepatutnya kita peroleh dari pengabdian kita sebelumnya seperti itu. Krishna tidak akan pernah lupa dengan apa yang pernah kita lakukan sekecil apapun seperti itu. Sampun absen. Yang masih terngiang dengan pernah kejadian yang di Sulawesi Tengah, yang kejadian sesama penyembah rambut dadar. Di dia itu kan sepengetahuan yang kan penyembah yang selalu berbakti dan mungkin kegiatan saling banyak kan. Nah, tapi karena kejadian tragis beliau tuh meninggalnya secara ini karena melalui pertengkaran. Mungkin karena pertengkaran kan otomatis mungkin pada saat itu beliau selalu dalam keadaan emosi dan cepat dalam pikiran dan pasti tertuju ke hal-hal yang ini amarah. Nah, kemudian kalau dihubungkan dengan sloka yang Maharaj sampaikan tadi yang Yapi Semarang Bawang Kerjaan di Kalewaran tentang ketika dia sadar bahwa walikan apa yang diingat pada saat sang roh pada saat itu. Nah, bagaimana dengan kejadian seperti itu? Itu yang Guru dan Krishna yang mengetahui. Kita tidak bisa menilainya. Ya. Apa sungguh-sungguh dia Krishna gitu, ataupun hanya bertengkar karena lahan dan sebagainya, ingat dengan lahannya dan sebagainya. Seperti itu. Jadi apa yang kita hadapi itu adalah reaksi daripada kegiatan kita masing-masing sendiri. Buat kita ataupun kita suci belasan seperti itu. Apa yang pantas kita peroleh adalah hasil daripada karma kita. Dan bagi yang masih yang melakukan kegiatan sekarang tidak menghadapi, reaksinya juga ditahan di polisi kan. Ya, seperti itu. Jadi masing-masing menerima karmanya masing-masing. Karena itu kita harus selalu berhati-hati dalam setiap kegiatan kita. Dan kita juga tidak bisa masuk lebih jauh dalam kasus itu karena kita tidak tahu apa permasalahan yang sebenarnya terjadi di antara mereka itu kan seperti itu. Kita serahkan aja pada hukum dan hukum karma juga seperti itu ataupun guru kerohanian seperti itu kan masing-masing punya guru seperti itu. Tentu saja kita yang sebagai penyembah menyayangkan kejadian seperti itu kan. Semestinya masing-masing bisa menahan diri, mengendalikan diri seperti itu. Kalau sampai terjadi hal seperti itu, kita tidak bisa menyalahkan satu pihak.
Ya. Pasti kedua-duanya salah. Jadi, mantan lagi tanya. Sri Pemenang Sankitan Mahayanya Ki, Sri Gauranga Prabu Krishna Prema Pradata Ki, Sri Nityananda Prabu Gauranga Prema Pradata Ki, Sila Prabhupada Ki, Sila Gurudeva Ki, segala pujian pada Bima yang hadir, segala pujian pada semua penyembah yang hadir, segala pujian pada Sri Guru, Sri Gauranga, Sri Guru Premananda.